Halo anak-anak, hari ini Ibu Cencen akan mengajak kalian kembali ke daerah Eropa di masa lampau. Nah, kita akan melihat bagaimana pemberontakan Protestan di wilayah lain dengan judul Ratu Tanpa Negara yang dipimpin oleh Ratu Mary. Nah, sebelumnya kalian pernah mempelajari bagaimana Raja William mempertahankan Protestanisme di daerah Netherlands melawan Raja Philip di Spanyol. Nah, ternyata perseteruan antara Kristen Protestan dan Katolik itu bukan hanya terjadi di wilayah kekuasaan Philip dan Kekaisaran Romawi, tapi juga bahkan sampai di daerah Skotlandia di sini ya, Skotlandia. Nah, hari ini Inggris dan Skotlandia itu merupakan satu daerah yang sama yang disebut Inggris Raya atau United Kingdom. Pada zaman dahulu, Skotlandia dan Inggris merupakan negara sendiri-sendiri dengan kerajaannya sendiri. Nah, sekarang kita lihat yuk sejarah bagaimana kerajaan Skotlandia yang dipimpin oleh Mary ini. Nah, di sini ya tempatnya. Nah, Mary itu ketika berusia 5 tahun sudah mewarisi tahtanya. Ya. Nah, karena dia masih kecil, maka dia dididik oleh ibunya yang bernama Mary dari Guise yang beragama Katolik. Dia menjadi wali memimpin negara Skotlandia menunggu sampai Mary itu sudah mencapai usia yang cukup untuk mengambil tahta. Nah, permasalahannya adalah Mary itu beragama Katolik, sedangkan bangsawan Skotlandia dan yang disebut sebagai kelompok Lords itu beragama Protestan tidak menginginkan penguasa dari Katolik. Oleh karena itu, Lords membentuk Dewan Protestan yang mengatur Skotlandia. Kelompok ini menekan kuasa Mary dari Guise. Nah, lalu ibunya itu membawa Mary ke daerah Prancis dengan tujuan agar Mary dididik dengan agama lingkungan Katolik. Dia khawatir kalau berada di Skotlandia akan dipengaruhi oleh para dewan Protestan tersebut. Nah, sedangkan ibunya tetap berada di daerah Skotlandia. Nah, selama Mary ini tinggal di Prancis, dia kurang lebih tinggal 13 tahun berikutnya. Sementara itu, Lords Protestan berkuasa di Skotlandia. Nah, salah seorang pendeta yang bernama John Knock di Skotlandia mengatakan bahwa perempuan terutama yang beragama Katolik tidak boleh menduduki tahta. Beliau mengatakan bahwa perempuan tidak boleh berkuasa di atas laki-laki. Nah, bagaimana dengan Mary? Mary tidak setuju dan di usia ke-18 ia kembali ke Skotlandia untuk mengambil alih tahtanya. Beberapa umat Katolik di Skotlandia berharap ketika Mary kembali itu datang untuk menyingkirkan umat Protestan. Namun Mary mengatakan bahwa aku tidak akan membinasakan umat Katolik atau Protestan. Aku ingin menguasai Skotlandia sebagai para Katolik yang baik. Biarlah umat Protestan menyembah Tuhan sesuai iman mereka. Artinya, Ratu Mary itu tidak pernah memiliki keinginan untuk membantai umat Protestan walaupun dirinya adalah umat Katolik. Mary ini adalah seseorang yang menghargai kepercayaan setiap orang dan tidak memaksa seluruh orang untuk beragama Katolik, ya. Nah, ketika Mary mendarat di Skotlandia, para lords itu menemuinya dan menyambutnya. Dia tidak mau menyerang. Mengapa? Karena dia khawatir para Katolik di daerah Skotlandia itu akan menyerang para lords. Oleh karena itu, para lords mau menemuinya dan menyambutnya. Dan Ratu Mary pun berhasil membuat para Protestan itu simpati dan percaya bahwa Mary tidak akan membunuh umat Protestan. Bahkan Mary menikahi bangsawan Protestan yang bernama Lord Darnley. Nah, ini fotonya ya, ini Ratu Mary, ini suaminya Lord Darnley. Ini Mary, ini Lord Darnley. Namun, setelah beberapa tahun kemudian, Lord Darnley ingin menguasai lebih di daerah kekuasaan
Skotlandia. Dia ingin menjadi raja. Nah, oleh karena itu Lord Darnley berencana memenjarakan Mary di istananya sendiri. Para lord berencana mengangkat Lord Darnley ke tahta, ya, menjadi raja. Nah, bagaimana tindakan Mary mendengar berita tersebut? Mary itu lari dari istananya, ya. Nah, ia diduga membunuh suaminya Lord Darnley pada akhirnya. Awalnya Mary ini tidak mau, membenci suaminya, namun ternyata dengan berjalannya waktu diduga bahwa Lord Darnley ini ditemukan meninggal itu oleh Mary. Setelah Mary kabur dari istananya, Mary akhirnya menjadi tidak populer dan Lords Protestan berkuasa di kerajaan Skotlandia. Lords Protestan menyatakan bahwa anaknya James yang akan menggantikan posisi Mary menjadi raja. Dan ketika usia 13 bulan, James dinobatkan menjadi raja oleh John Knox sebagai pendeta Protestan saat itu. Nah, bagaimana dengan Mary? Mary terbang ke Inggris, ya, di daerah Inggris. Saat itu Inggris itu yang menjadi ratu adalah Ratu Elizabeth, ya. Nah, ini adalah Ratu Elizabeth. Dia berharap bahwa Ratu Elizabeth sebagai sepupunya akan membela dan menolong Mary. Rupanya Ratu Elizabeth khawatir Mary akan merebut tahta Inggris. Ratu Elizabeth ini tidak memiliki anak, jadi dia tidak memiliki pewaris. Dan dia mengetahui bahwa Mary merupakan pewaris tahta Inggris berikutnya. Oleh karena itu dia merasa bahwa dirinya terancam. Nah, bagaimana yang dilakukan Ratu Elizabeth? Dia membawa Mary ke sebuah rumah yang nyaman di bagian utara Inggris. Nah, namun Mary tidak dapat berbuat apa-apa di sana. Ia hanya menjadi tawanan Ratu Inggris selama 19 tahun lamanya. Di situ kegiatannya adalah membuat hasil karya menjahit, menyulam, dan memelihara hewan anjing dan burung. Ia pun sering melakukan surat menyurat yang isinya berisi kemarahan kepada Ratu Inggris. Nah, ini adalah salah satu hasil sulaman yang dibuat oleh Mary selama ia menjadi tawanan Inggris. Nah, Mary tidak tinggal diam. Ia rupanya membuat surat kepada umat Katolik di Inggris. Dia ingin mencari orang-orang yang dapat membantu dirinya terbebaskan dari tawanan Inggris ini. Dan dia rupanya merencanakan kematian Ratu Elizabeth dan menjadikan dirinya sebagai Ratu Inggris. Nah, hal ini diketahui oleh Ratu Elizabeth dan ia merasa dirinya terancam. Nah, akhirnya Ratu Elizabeth memenggal Ratu Mary, ya, Ratu Skotlandia dipenggal. Ini gambarnya, ya. Nah, dan pada akhirnya Raja Protestan yang berkuasa di Skotlandia. Demikianlah akhir dari kisah Ratu Mary yang dimana dia menjadi ratu, namun dia dikatakan tidak memiliki negara. Mengapa? Karena masa hidupnya dia ketika dia menjadi ratu, dia lebih banyak menjadi tawanan. Nah, anak-anak, selama kita hidup di dunia, manusia itu akan selalu jatuh dalam dosa. Hanya melalui Yesus Kristus dunia akan dipulihkan. Marilah kita berdoa agar kemuliaan Tuhan memenuhi bumi ini. Karena selama kita hidup dunia, kita masih sering menemukan perang di mana-mana, ya anak-anak. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.